暁か。奴ら、強いか。Setuju atau tidak, scene yang memperlihatkan Shikaku Nara yang merupakan ayah kandung dari Shikamaru Nara ini selalu mengagumkan untuk disaksikan. Karena sejatinya perannya sebagai karakter pendukung membuat penampilnya di dalam cerita sangat jarang sekali dan bisa dihitung dengan jari. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika diberi kesempatan tampil baik sebagai sosok seorang ninja maupun sebagai seorang ayah bagi anaknya yaitu Shikamaru Nara, penampilannya sebagai seorang karakter sangatlah mengagumkan. Bagaimana kita diperlihatkan sosok ayah yang bisa dikatakan cukup relate dengan kita. Ya, sesosok ayah yang selalu menggunakan nalar berpikirnya dalam segala hal. Itulah seorang Nara Shikaku, yang mana memang klan Nara sendiri diceritakan di dalam serial Naruto adalah sebuah klan yang memiliki kelebihan dalam hal kecerdasan dan juga perencanaan strategis. Salah satu scene yang paling saya ingat dari betapa kerennya karakter satu ini adalah ketika arc kematian Asuma, yang merupakan guru sekaligus orang yang paling akrab dengan anaknya yaitu Shikamaru. Ya, ketika Asuma meninggal, Shikamaru berusaha tegar dan tidak menampakkan kesedihannya sedikit pun kepada siapapun. Namun sebagai seorang ayah yang baik, Shikaku pastinya tahu bahwa Shikamaru masih menyimpan bertumpuk perasaan amarah, kesedihan, dan rasa putus asa yang berusaha dipendamnya dalam-dalam. Ya, adegan ini bisa dikatakan salah satu adegan yang ikonik di serial anime Naruto. Feel-nya benar-benar terasa hingga ke sanubari. Padahal adegan ini hanyalah berisi adegan Shikaku mengajak Shikamaru bermain shogi. Animasinya pun dibuat cukup berbeda, pencahayaannya cukup gelap, dan khusus di adegan ini tidak terdengar suara background musik, hanya ada bunyi tenggeret bersahutan dan sapaan serta pertanyaan singkat yang diucapkan oleh Shikaku kepada Shikamaru yang berhubungan dengan shogi dan juga gurunya yang telah meninggal dunia yaitu Asuma. ああ。で、どうするんだ。Hal ini jelas membuat Shikamaru menjadi emosi dan bertanya-tanya dengan sikap ayahnya yang seolah memang sengaja ingin memancing emosi dari anaknya tersebut. Hingga pada puncaknya dari adegan ini, Shikamaru membanting papan shogi hingga menghempaskan angin yang meniup lilin yang menjadi sumber cahaya utama di ruangan tersebut. Namun, apa reaksi yang diperlihatkan oleh Shikaku? Reaksi yang diperlihatkan oleh Shikaku setelah melihat anaknya emosi inilah yang menjadi sorotan yang membuktikan bagaimana kerennya karakter satu ini. Satu quote super duper elegan telah tercipta di adegan ini, di mana Shikaku mengatakan, "Biarkan saja itu keluar, keluarkan semua rasa sedih, takut, dan marah yang telah tertanam di dalam dirimu. Lalu mulai lagi semuanya dari awal." Ya, quote seperti ini hanya bisa dilontarkan oleh seorang ayah yang sangat-sangat brilian dalam hal cara mendidik dan juga parenting pastinya. Dan setelah ayahnya mengatakan tersebut, Shikamaru pun menangis dan sejurus kemudian Shikaku menutup pintu dan meninggalkan Shikamaru begitu saja. Sungguh sangat epic sekali adegan di episode ini. 悲しみも、恐れも、憤りも、何もかも腹ん中全部。 Ya, lepaskan semua, keluarkan semua, lalu mulai dari awal dan bangkit kembali. Sebuah pesan sederhana namun sangat mengena, khususnya bagi saya pribadi. Shikaku adalah contoh seorang ayah yang sangat tahu persis bagaimana seharusnya peran seorang ayah bekerja. Alih-alih memberikan semangat yang terkesan basa-basi, seperti halnya memberikan tawaran untuk bercerita dan lain sebagainya, Shikaku bersikap seolah-olah, "Come on boy, segera selesaikan ini semua dan bangkit. Kau masih muda, selesaikan semuanya sendiri, tidak usah manja." Seperti itulah kira-kira.
Ya, dengan kata lain tidak ada salahnya juga kita menyalahkan diri sendiri atas apa yang kita perbuat. Karena sejatinya tidak ada manusia di dunia ini yang sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan para nabi pun pernah melakukan kesalahan. Karena nabi bukanlah malaikat. Saya suka merasa aneh sih, terutama mengamati para muslim di Indonesia. Jika dalam satu kasus misalnya, mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan, alih-alih menyalahkan diri sendiri, mereka justru dengan entengnya mengatakan, ya sudah qadarullah. Padahal di dalam ajaran Islam sendiri ada yang namanya free will, yaitu kehendak bebas. Dengan kata lain, kesalahan maupun kekeliruan yang kita perbuat bukanlah salah takdir ataupun qadarullah. Qadarullah tidak ada hubungannya dengan itu, karena qadarullah itu juga berasal dari usaha kita sendiri yang diatur dalam sebuah hukum bernama sunnatullah. Apakah ini penting? Ya, bisa saya katakan sangat-sangatlah penting. Seorang yang terbiasa mengatakan qadarullah cenderung menyepelekan segala sesuatu dalam segala hal apapun itu, dan bahkan juga tidak belajar dari kesalahan, serta mudah menyerah dengan tujuan yang ingin dicapainya. Padahal dalam ajaran Islam sendiri kita diajarkan untuk berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin, dan jika perlu pun sampai titik darah penghabisan. Sebagai contoh seperti apa yang dilakukan oleh seorang Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim, yang berusaha keras berlari bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan sebaliknya sebanyak 7 kali, meskipun ia tahu bahwa di kedua bukit tersebut sama sekali tidak ada air mengalir untuk melegakan dahaga dari anaknya yang terus menangis. Dan selain itu kita juga diajarkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dengan serius mempersiapkan pertahanan paling mutakhir, yang paling canggih pada masanya ketika ia menghadapi perang Khandaq, di mana ia mempersiapkan parit besar yang mengelilingi kota Madinah sebagai sebuah strategi untuk menghadapi para kaum Quraisy yang berusaha menyerang kota Madinah pada masa itu. Ya, dengan kata lain, nasihat yang dilakukan oleh si Kaku kepada anaknya, yaitu si Kamaru, sangat sesuai dengan ajaran Islam. Namun meski saya mengatakan bahwa menyalahkan diri sendiri itu tidak masalah dilakukan, yang perlu digarisbawahi adalah menyalahkan diri sendiri digunakan untuk menjadi pengalaman agar kita bisa menghadapi masa depan dan mempersiapkan perencanaan yang lebih baik agar kesalahan di masa lalu itu tidak terjadi kembali. Dan perencanaan matang juga adalah salah satu yang sangat jelas diajarkan oleh ajaran Islam dan menjadi salah satu ajaran penting dalam ajaran Islam. Dan ini bisa dibuktikan dengan banyaknya catatan-catatan yang sangat jelas di dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik yang tercatat secara tersirat, misalnya dalam sejarah seperti kisah yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Perang Khandaq, dan banyak sekali sejarah-sejarah sejenis lainnya yang bisa kita simpulkan bahwa Islam sangat menekankan perencanaan dan ajaran untuk tidak menyerah, serta cepatlah untuk bangkit dari kegagalan. Ya, Allah bahkan dalam salah satu firman-Nya di dalam Al-Quran mengatakan sangat jelas Islam sangat mengharamkan keputusasaan. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Al-Quran Surat Yusuf ayat 87. Ya, mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang ajaran Islam yang terkandung di dalam anime Naruto, khususnya ajaran dan nasihat yang dilakukan oleh Shikaku kepada anaknya, yaitu Shikamaru. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video-video kami ke grup komunitas kalian. Jika ada kritik dan saran, bisa kalian sampaikan di forum Egagology, linknya di deskripsi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.